kita jumpa lagi di acara kita Special Talk. Kali ini lagi-lagi sesuai acaranya Special Talk bersama orang yang spesial juga. Kak Samuel spesial. Apa adanya. Oke, terima kasih sudah diajak untuk ngobrol bareng. Iya. Ya. Oke. Sangat luar biasa sekali Kak Sam. Oke. Ya. Nah, untuk panggilan biar nggak selip-selip. Kalau saya kan biasa manggilnya Kak Sam. Ya, betul. Mungkin ada murid itu yang manggilnya Pak, mungkin ada. Biasanya Pak sih. Biasanya Pak. Biasanya Pak. Sama saya tak panggil Kak. Iya, malah pengen dipanggil Kak sih sebenarnya. Pak, kalau Pak kan kelihatan tua. Iya. Kalau dipanggil Kak itu kadang kayak di toko-toko silakan Kak. Ini apa saya kan ngono. Iki ngobrol intinya kapan ya? Tak so kemerutuk kayak itu ngobrol. Nah, Kak Sam ini adalah salah satu yang menurut saya dan menjadi salah satu inspirasi saya. 9 berarti Mas? Ya, salah satu. Kak Sam ini. Jadi Kak Sam ini adalah sesuai di sini properti di sini adalah pengajar, instruktur, instruktur gemeruduk, kan sesuai nih gemeruduk. Dan itu yang menarik bagi saya adalah Kak Sam ini beberapa muridnya itu malah cenderung banyak sih Kak Sam ya. Itu berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, ya. Ada yang autis, cerebral palsy, difabel juga, dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, ndak daerah tenanan Kak Sam. Iya, harus totalitas ini ya betul. Kalau untuk anak kebutuhan khusus sama difabel harus totalitas. Kados panjenengan. Wah, ini inspirator utama saya ini harusnya panjenengan. Saling menginspirasi. Nah, itu kalau Kak Sam sendiri itu secara bermusik itu tertarik bermusik terus bisa musik itu sejak usia berapa mungkin Kak Sam? Kalau Kak Sam sendiri? Saya sih dari kecil ya Mas. Dari kecil ya senang musik. Dari kecil sebenarnya nggak seneng. Nggak seneng. Senengnya itu ya nekeran, layangan gitu. Cuma ada suatu waktu orang tua pengen regenerasi melayani di gereja. Itu saya dicoba kenalkan dengan musik keyboard. Oh, keyboard. Ya, tapi ya istilahnya ndak full belajar les seperti di sekolah musik apa-apa ndak. Ya memang belajar khusus di rumah untuk ya? Di rumah sama ya lagu-lagu gereja dari situ. Itu awalnya dari keyboard dulu malahan. Itu cuma selama ini kok denger kan beat drum tuh asik. Beat drum tuh asik. Cuma itu naluri yang terpendam. Wah, selama ini bingung mau ndak punya studio, ndak punya drum. Ya udah cuma dengerin aja. Sebagai penikmat dulu. Ya. Tapi dalam hati mengancam. Betul sekali. Nah, itu. Tak gembos ya. Nah, itulah mulai dari situ sih istilahnya habis sampai SD terus saya SMP, SMA, selesai kuliah itu malah belum pernah pegang drum sama sekali. Itu. Cuma terus habis itu ketemu sama Pak Joko yang punya ownernya GRSB ini. Pak Joko, makasih Pak Joko. Makasih Pak Joko ya, kapan-kapan sponsori lah Pak Joko. Biar program ini jalan terus Pak Joko. Yes, semangat Pak. Semangat Pak. Yes. Salam juga buat Mas Gilang Ramadan. Oh siap. Mas Gilang. Sifu. Oke. Iya. Salah satu inspirator saya Mas Gilang itu. Betul. Kita lanjut lagi. Yes. Malah ngerasani Mas Gilang. Lanjut lagi. Nah, dari situ yang awal ini ya sekalian ya Mas ya latar belakang terus histori kok kenapa saya mulai berkecimpung di rhythm terapi. Ya. Waktu itu yang di Gilang Ramadan Studio Drum itu ada anak berkebutuhan khusus les namanya di sana. Nggak usah disebut. Ya. Privasi ya. Itu les di sana, tapi instrukturnya kewalahan nggak bisa. Gitu. Nah, terus kemudian Pak Joko
nanya, ini terapi di mana? Terapi gitu. Ini disebutkan enggak terapinya? Enggak usah aja ya. Enggak usah aja. Enggak usah ya. Terapi di A. Terapi di A. Terapi di A sama siapa? Sama Pak Sam lah. Langsung gayung bersambut. Ya. Nah, terus Pak Joko sana ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, ini seperti itu tadi, hasrat yang terpendam. Ya, kata titeni, kowe tekanmu. Nah, ini momentum. Nah, habis itu saya diberi kesempatan untuk observasi, terus mengembangkan antara gabungan sama ilmu drum dengan basic saya sebagai okupasi terapi. Begitu, Mas. Jadi sebelumnya kan belum gabung di sini ya? Belum. Itu 2009 kalau nggak salah, 2009. Ya. Masih bujang, Mas. Iya. Kalau sekarang udah nggak bujang lagi. Iya, bujang lapuk. Ya. Kan itu sebelumnya kan belum bergabung di sini. Belum. Masih di ini itu. Klinik A, terus mungkin doa yang nggak terucap tapi didengarkan oleh Tuhan itu tadi. Betul. Terus akhirnya sama Pak Joko karena melihat potensi dan sebagainya itu melihat kegilaan saya. Terus akhirnya diajak bergabung di sini. Betul. Dan mulai 2009 itulah lebih berkembang lagi untuk yang mulai bereksplorasi dari diri, terus kemudian adaptasi karena semacam ilmu baru menggabungkan antara yang itu belum pernah ada di istilahnya di semester kuliah belum pernah ada. Nah, dari situ berproses. Berproses gitu. Sampai sekarang. Luar biasa sekali, Mas Joko. Biasa di luar. Pak Joko ya luar biasa. Yang luar biasa. Ya, anak saya biasa di luar. Luar biasa sekali, Kak Sam. Iya. Sebenarnya itu saya tulis di sini, runut gitu toh. Tapi terus mengalir ke mulut tuh. Pertanyaan terus tekan ndi kan. Ya wis iki bebas wae gitu kan. Nah, awal mulanya kan juga kalau Kak Sam kan nggak melayani yang berkebutuhan khusus saja, yang lainnya nggak berkebutuhan khusus pun dilayani juga. Gitu. Iya. Nah, pasti ada bukan kita membeda-bedakan, tapi kan experience soal Inggris. Iya. Itu, tapi kan kadang apa ya? Inggris experience itu Indonesia pengalaman ya. Tapi ya betul. Pengalamannya kan mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu. Ngajari anak yang dalam tanda kutip anak-anak biasa reguler sama yang spesial need mungkin kan ada apa ya, sesuatu yang gimana menurut Kak Sam. Iya. Emang kuncinya di pendekatan, Mas. Iya, pendekatan. Kalau untuk anak reguler biasanya saya juga pernah ngajar itu kelas itu bisa. Ya, sistem kelas. Jadi satu instruktur, 4 anak, 5 anak. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus itu belum bisa. Jadi memang sistemnya privasi dulu. Jadi betul, kita mengeksplorasi apa yang anak suka, apa yang enggak. Kita menjembatan, jadi istilahnya membangun building bridge. Bangun jembatan ke atas mana. Di situ, nah dari situ mulai, habis itu saya dari pendekatan itu saya catat. Ini berarti poinnya ini. Nah, ini menjadi suatu ujung tombak saya untuk makin mengembangkan lagi ke situ. Jadi kuncinya di pendekatan. Ya, apapun itu memang pendekatan ya. Betul sekali, Mas. Bahkan kita sama Tuhan pun kan pendekatan. Yes. Itu sama Tuhan. Sama orang juga gitu. Mau utang pendekatan dulu. Karena tahu ini kok tiba-tiba ini itu diberdak ya. Mesti ono budhe gitu. Ilmu alam ya. Wong Jawa kan kula sowan miki ingkang sepindhah suwe-suwe dinadite Mas. Iya. Udah Mas. Ujung-ujung duit. Itu bisa dipraktekkan PDKT, pendekatan itu dipraktekkan di kehidupan nyata di berbagai bidang memang bisa gitu. Iya, betul. Di ketuhanan, kemanusiaan bisa. Betul. Bahkan di anak-anak yang spesial need itu juga bisa gitu. Dan tentunya itu dilihat dari kemampuan masing-masing anak. Ya, Kak
Kak Sam ya? Ya. Karena tiap anak kan beda-beda. Ya. Meskipun diagnosanya sama, tetap kita kepribadian anak itu beda-beda. Jadi bedanya antara kan okupasi terapi itu tidak hanya di dunia anak-anak aja di pediatri, tapi kan juga bagian dari terapi di neuromuskuloskeletal. Jadi saraf, otot sama tulang lah itu beda sama sekali. Karena kalau untuk yang kasus misalnya seperti stroke apa-apa itu kan memang runtut. Jadi tekniknya ada terus. Dan memang dari sejak kecil tidak ada masalah perkembangannya karena dia kena sarafnya. Nah, kalau anak kebutuhan khusus, mungkin misalkan sama diagnosanya pun kita juga pendekatannya beda-beda karena kita membangun dan masuk di dunianya itu sejak dari kecil. Iya, sejak dari kecil. Istilahnya bawaannya dari sana itu seperti itu. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu meskipun di sini nggak tak catat gitu kan? Itu karena kadang kita lihat Kak Sam gitu waktu dampingi perform gitu kadang kan Kak Sam di belakang terus nyablek pahanya tak gitu kan. Pahanya dicablek gitu. Karena kan ototnya, koordinasi otot-ototnya gitu kan perlu disinkronkan, stimulasi tendonnya sama indera taktilnya, Mas. Iya, gitu. Jadi kayak Mas ini juga sistem pendekatan ke calon pacar. Ada sentuhan tuh. Itu rasanya beda. Ada nggak yang kira-kira cari jodoh ala kadarnya seperti saya gini, Kak Sam? Nanti kita buka biru. Buka biru. Pak Joko sponsor ya, Pak, biru jodoh. Ponakane Pak Joko ada nggak tuh? Ponakane Pak Joko. Oke. Lanjut sini Pak. Dodro. Terus aku tak kita. Aduh. Tapi menurut Kak Sam dengan pengalaman terus dengan pengamatan gitu, tak kirain ngode gini Pak, belum ngode, masih lanjut. Itu secara pengalaman gitu memang terus pada akhirnya menjadi sebuah terapi, Mas. Kak Sam ya. Terapi musik sebagai sebuah terapi gitu. Kalau saya sendiri dari pikiran yang asal-asal itu semua hal di dunia ini itu bisa dijadikan terapi gitu loh. Betul sekali, Mas. Entah itu shock terapi atau shock terapi misalnya. Apapun itu. Betul. Nah, kebetulan yang Kak Sam di sini kan melalui musik. Melalui musik gitu. Bahkan yang dulu teori-teori zaman dulu itu kan ada ibu-ibu hamil itu setelkan lagu-lagu klasik gitu. Betul. Terus kalau yang apa tuh? Yang muslim mungkin disetelkan lantunannya anak suci kayak gitu. Biar anak itu juga lembut hati. Kita pun juga gitu kan. Dan itu istilahnya dari stimulasi padahal ada ini otot, kulit, otot, terus nanti jaringan-jaringan dalam, dinding rahim. Nah, itu memang dari stimulasi musik terus dengan ayat-ayat Al-Qur'an apa-apa itu otomatis ada melatih juga gerak anak di dalam. Jadi dengerin apa-apa itu ya. Dulu waktu istri hamil 3 bulan apa sering takjak konser juga karena pas Gilang Ramadan GRSB ini juga ada konser dengan kebutuhan khusus. Istri ajak itu ya anak gerak. Jadi itu sudah stimulasi yang bagus sih. Itu dari musik. Ya memang sudah dikode. Kita jeda dulu sejenak. Nanti dilanjutkan. Oke.